Selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bermakna banget buat kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia. Kita tahu nih, Indonesia tuh luar biasa kaya. Ada ratusan suku, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi, di balik kedaulatan itu, kadang ada ujian besar yang menguji seberapa kuat persaudaraan kita sebagai salah satu bangsa. Nah, salah satunya adalah konflik komunal di Ambon yang sempat mengguncang di Indonesia di akhir tahun 1900-an. Nah, konflik ini bakal cuma soal perbedaan agama, tapi juga soal budaya, nilai kemanusiaan, dan bagaimana negara hadir untuk menjaga negara rakyat. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas. Yang pertama, apa yang sebenarnya terjadi di konflik? Siapa yang terlibat? Kenapa bisa meledak? Dan gimana budaya serta agama di Ambon punya peran penting dalam proses perdamaian. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Saya Renata Kais setia dengan NPM 250110101047 dan rekan saya Latifah Istiazawa dengan NPM 250111101009. Saya Nadia Septiawan Gadi dengan NPM 250110101084. Saya Anita Virginia Putri dengan NPM 250710101003. Saya Muhammad Tiaul Hakarofi dengan NPM 250710101038. Saya Muhammad Zafi Albarsya dengan NPM 2507110147. Saya Wiku Arya dari Suara dengan NPM 250710100241. Nah, sudah perkenalan nih, kita langsung ke masuk dalam konflik nggak sih? Nah, apa sih yang terjadi dalam konflik komunal di Ambon? Nah, konflik komunal di Ambon ini merupakan pertikaian besar antara kelompok masyarakat Islam dan Kristen yang pecah di Maluku dan terjadi pada akhir tahun 1990-an. Nah, konflik ini sendiri bukan soal perbedaan agama, tapi juga menyangkut identitas budaya lokal dan peran negara dalam menjaga keadilan dan kesatuan. Nah, Indonesia sendiri kan kaya akan budaya. Harusnya perbedaan ini dapat menjadi contoh yang baik, tapi karena perpecahan ini menyebabkan rasa tidak percaya antara satu sama lain. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, siapa aja sih yang terlibat dalam konflik ini? Jadi yang terlibat adalah masyarakat Ambon sendiri yang terdiri dari dua kelompok besar, yaitu umat Islam dan umat Kristen. Mereka hidup berdampingan selama berabad-abad dan bela gadong, yaitu tradisi persaudaraan antara desa dan agama yang jadi simbol toleransi khas Maluku. Namun, nilai budaya ini mulai luntur ketika konflik kepentingan politik dan ekonomi masuk. Dan peran negara yang seharusnya netral malah dianggap berat sebelah oleh sebagian pihak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, konflik ini tuh kapan terjadinya atau harinya gitu? Konflik ini terjadi di akhir 1999, tepatnya di 19 Januari 1999 dan berlangsung hingga sekitar tahun 2002. Setelah itu, situasi perlahan pulih melalui berbagai upaya damai dan rekonsiliasi sosial yang diinisiasi oleh pemerintah dan agama di daerah. Nah, konflik itu akan terjadi di Ambonnya aja atau di kabupaten lain? Nah, konflik ini terjadi di Kota Ambon dan wilayah-wilayah lain di Provinsi Maluku yang dikenal sebagai daerah dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi. Sebelum konflik, masyarakat di sana hidup dalam ikatan sosial yang kuat melalui adat, gotong royong, dan saling membantu antar umat beragama. Kalau boleh tahu nih, konflik ini tuh mengapa sih bisa terjadi gitu? Nah, penyebab konflik ini itu terjadi secara tunggal. Selain isu agama, ada juga ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, dan kesehatan sosial. Ketika insiden kecil antar warga terjadi, isu agama jadi memicu. Memperparah dan hilangnya peran budaya Pelang Gadong yang dulunya menjaga keberlangsungan. Negara pun dianggap kurang cepat dan tegas dalam menengahi konflik. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan pemerintah sempat turun. Nah, bagaimana terjadinya konflik dan selesaikannya? Apakah ada cerita yang begitu? Ya, konflik ini tuh menyebar cepat lewat isu sara dan aksi balas dendam antar kelompok. Namun, upaya perdamaian akhirnya dilakukan
melalui perjanjian Malino II, yaitu pada tahun 2002 yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Negara berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat, memperkuat dialog antar agama, dan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal seperti Pelagato sebagai dasar rekonsiliasi. Kini budaya dan agama di Ambon kembali menjadi pemersatu identitas masyarakat, bukan sumber perpecahan. Ini kita udah sampai di penutupan ya teman-teman. Kami dari podcast Ambiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.